lagi dalam tayangan Kasisma, karya siswa di Wisma. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Salah satu siswa berprestasi di Wisma yang baru-baru ini dapat juara dalam lomba pidato tingkat SMA SMK Bali. Oke, langsung saja kita sambut saudari kita, Ayu Chandra. Ayo silakan diperkenalkan dirinya mungkin. Ya, perkenalkan nama saya Putri Chandra Dewi. Saya dari kelas 12 IPB, Bu. Oke, gimana nih kabarnya setelah menang lomba? Astengkare baik, meskipun memang sebelum dan setelah lomba memang ada sedikit kondisi drop, tapi ya sudah membaik sekarang. Oke, nah kalau boleh tahu nih, lomba pidato yang kemarin ini dalam rangka apa sih lombanya? Nika memang sepertinya adalah ajang tahunan dari Universitas Warmadewa dan serangkaian juga dengan acara kemerdekaan kita 17 Agustus kemarin. Jadi sekalian lah begitu. Asik. Iya. Gitu ya. Oke, kalau boleh tahu kemarin dengar-dengar Ayu dapat juara kan ya? Juara berapa sih? Dan gimana perasaannya pas dapat juara itu? Jadi waktu Nika Astengkare usaha kita semua direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, sehingga kita berhasil mendapatkan juara 1 dan juga juara umum di ajang pidato tersebut. Dan tiang pribadi pasti sangat senang sekali bisa mewakili sekolah dan bisa memberikan yang terbaik yang sesuai dengan harapan untuk sekolah. Kurang lebih begitulah. Oke, nah kan Ayu dapat juara 1 nih. Pastinya pas pemilihan kandidat dari sekolah itu, apakah Ayu mengajukan diri atau dipilih oleh gurunya? Jadi Nika ceritanya adalah yang pertama kali diinfokan oleh Bu Cok ya. Terus Bu Cok katanya beliau dapat info juga dari Pak Subagio wenten surat. Jadi tiang langsung ditunjuk kebetulan waktu Nika dan tiang langsung menyanggupi. Setelah itu yang ada sedikit pemilihan Nika adalah di partner tiang. Ada partner lagi satu Nika baru juga lumayan dipilih gitu. Jadi langsung ditunjuk keduanya. Dan akhirnya kita latihan, setelah latihan kita tampil. Jadi berarti ada nggak sendiri dong ya pas waktu itu? Iya, nggak sendiri. Oke. Nah itu kan kemarin lombanya itu pada rangkaian Hari Kemerdekaan juga. Iya. Nah isi dari pidato Ayu sendiri itu tentang apa sih? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman? Iya Bu. Jadi isi dari pidato tiang waktu Nike kan ada 2 kali Nike. Yang pertama adalah babak sebelum finalnya yang di 5 besar babak itu, babak penyisihan. Terus selanjutnya kita masuk 5 besar. Nah di babak penyisihan Nike temanya tiang itu adalah perspektif kaum milenial, perspektif kita khususnya sebagai siswa terhadap kebijakan publik dengan subtema tentang proses pembelajaran daring di saat pandemi seperti ini. Kira-kira apa sih kendalanya, terlaksana dengan lancar atau tidak, dan apa kira-kira solusi yang tepat dalam hal Nike gitu. Terus ketika di 5 besar kita sempat kaget juga karena technical meeting tiba-tiba ganti tema kan. Tiang kira kan temanya sama karena memang lombanya berlanjut, jadi tak kira memang temanya sama, tinggal ngapalin naskahnya lagi dikit tampil gitu. Ternyata temanya berbeda, subtemanya ganti lagi. Jadinya urgensi literasi digital di masyarakat pedesaan. Berarti yang kedua itu spontan pidatonya atau gimana mungkin? Nike kita technical meeting beberapa minggu, sekitaran 1 minggu atau 2 minggu sebelum lomba. Jadi kita technical meeting, setelah technical meeting yang sempat juga buat orek-orek naskahnya. Terus sempat juga dikoreksi sama Bu Dini, dan ada juga pembina tiang Mombong Ocha di luar pembinaan sekolah yang juga membina secara pribadi ke Mombong Ocha ke akhirnya diperbaiki dan lain sebagainya. Memang sudah dipersiapkan dari sebelumnya ini kan bukan lomba pertama, atau ini lomba yang pertama atau bagaimana, atau mungkin sebelumnya sudah pernah ikut lomba? Ya, jadi Niki adalah bukan lomba yang pertama di bidang pidato, cuman dulu tiang sempat mengikutinya di pidato berbahasa Bali. Untuk mungkin di SMA Niki adalah kali kedua tiang lomba di pidato berbahasa Indonesia. Jadi udah pernah lomba pidato juga sebelumnya? Iya, sebelumnya sih pernah. Oke, nah karena memang sudah ada pengalaman berarti ya untuk lomba berpidato, mungkin bisa dibagikan nih tips ke teman-teman bagaimana sih
caranya yang berpidato, tips and triknya. Oke, kalau dari Tiang, menurut Tiang pribadi, tips and trick ketika kita berpidato, yang penting kita percaya diri. Kunci kita bisa berbicara, menyampaikan sesuatu kepada para hadirin ya, pertama kita harus percaya dengan apa yang kita bicarakan, sehingga setelah kita percaya, barulah kita bisa membuat orang percaya terhadap apa yang kita bicarakan. Khususnya di pidato niki kan memang kita istilahnya gimana ya, membuat orang mau mengerti dan juga mau melaksanakan apa yang kita bicarakan, kurang lebih persuasif seperti ini. Jadi dalam penyampaiannya kita juga tidak bisa ragu-ragu, tidak yakin dengan diri kita. Yang pertama adalah kuncinya percaya. Setelah percaya kita bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Setelah mengerti barulah kita sampaikan kepada para hadirin, sampaikan kepada para audiensnya dengan penuh semangat, karena niki memang ajakan persuasif. Jadi kita harus imbangi nih ke antara semangat kita dan emosi, kontrol emosinya nih. Dan terima kasih untuk tips and triknya, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Oke, tadi Ayu juga sempat bilang kan ya, pada saat Ayu persiapan itu ada kendala. Ayu bilang sempat sakit juga ya. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, untuk kendala apa saja sih yang Ayu hadapi selama lomba, selama persiapan, dan bagaimana kesan-kesan selama pelatihan, baik oleh Bu Dini ataupun dari Mo Ochangnya. Jadi dalam niki pesan-kesan Tiang selama latihan menuju lomba niki memang ada beberapa kendala. Yang pertama karena mungkin sehari sebelum Tiang lomba niki ada vaksin, dan sebelum vaksin niki malamnya Tiang begadang. Nah niki udah akhirnya tensinya jadi turun kan. Ya kesehatan juga kurang baik, tapi syukurlah turunnya juga nggak turun-turun banget tensinya, jadi masih bisa divaksin. Cuman ya itu efeknya adalah agak sedikit lesu, lemas gitu. Sempat juga mual-mual di rumah, tapi masih bisa diatasi sampai besoknya. Mungkin karena juga Tiang punya riwayat mah, jadi Niko juga kambuh kan. Terus lengkap ya. Sudah seperti orang tua punya Terus habis Niko latihan lewat online bersama Bu Dini sebagai pembina dari sekolah, mulai dari naskah dan lain sebagainya. Terus Tiang memantapkan lagi di Mokbong Mocha Nike beberapa hari sebelum lomba, dan akhirnya tiba pada saat-saat menegangkan di mana apapun kondisi kita pada saat berlomba kan kita harus profesional ngebungnya. Jadi Tiang mencoba bertanggung jawab terhadap kewajiban Tiang, jadi menampilkan yang maksimal meskipun memang pada saat lomba juga ngejar juga karena tensi rendah. Iya, tensi rendah juga uyang-uyangan. Habis itu Tiang habis lomba istirahat langsung. Dan akhirnya syukurlah Tuhan merestui nih perjalanan kita sampai bertemu hasil yang sesuai harapan. Oke. Banyak ternyata ya tantangannya ya. Aduh, ujiannya luar biasa. Oke. Ayu kan tadi bilang sudah pernah lomba pidato bahasa Bali, lomba pidato bahasa Indonesia juga ya. Nah, selain lomba-lomba pidato, ada nggak sih Ayu pernah ikut lomba selain itu? Mungkin lomba-lomba lain selama di SMA ini? Iya, jadi kalau untuk selain lomba pidato, yang pernah juga mengikuti lomba kekawin, lomba palawake yang bersama ekstra kekawin kita di Wisma. Ini pembinanya adalah Bapak Ketut Astrawanya sarang Blide awannya nih yang ikuti lewat ekstra kekawin di Wisma. Jadi kebetulan juga Astungkare langkah kita juga direstui Tuhan, jadi berhasil mendapatkan juara waktu itu. Sudah banyak sekali ya prestasinya ya, baik dalam akademik maupun non ya. Iya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang bikin Ayu itu sering ikut lomba? Apakah karena memang keinginan sendiri atau dipaksa dan terbiasa? Kalau di Tiang, Tiang adalah orang yang suka dengan tantangan baru ya, mencari zona nyaman yang baru, mencoba mengenali zona nyaman nih. Karena kan kalau kita terus di zona nyaman itu belum tentu juga periode sekian, waktunya sekian tetap itu zona nyamannya kan kita. Jadi Tiang mencoba untuk mencari zona nyaman baru, menerjang keterbatasan Tiang yang harus kita gebrak juga diri kita kan untuk bisa terus mencoba. Memang Tiang suka sih Bu. Memang alasannya karena suka mencoba, ingin mencoba tantangan baru ya. Betul banget. Sangat inspiratif ya. Oke. Nah, Ayu kan banyak nih ikut lomba. Apa nggak mengganggu pelajarannya Ayu di dalam pelajaran di kelas, atau mungkin nilai-nilainya berpengaruh nggak sih selama lomba ini, selama persiapan? Tentunya pasti kan sibuk. Gimana Ayu?
Kalau menurut Tiang pribadi, karena Tiang juga suka, jadi Tiang tidak ingin membiarkan hal yang Tiang suka ini ke juga mengganggu kewajiban utama kita, yaitu belajar kan Bu sebagai siswa. Jadi Tiang mencoba mengatur waktu antara belajar dan lomba. Latihan setiap lomba ini Tiang jadikan sebagai selingan mumet Tiang. Ketika Tiang belajar kan kita mumet juga kan belajar, jadi kita langsung latihan, langsung gini, lumayan juga sebagai hiburan kan, sebagai selingan, tapi tidak melupakan esensi tanggung jawabnya di sana juga. Itu yang tepat sekali. Banyak sekali hal, biasanya kan ada siswa yang terlalu fokus lomba, akhirnya pelajaran ditinggal. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan sih, mungkin Ibu di sini minta gini, bisa dibagikan kesan dan pesannya kepada teman-teman ini agar mungkin bisa menambah prestasinya juga, ikut menambah prestasi, memotivasi diri agar mampu berprestasi di era pandemi seperti ini. Bisa disampaikan. Jadi buat teman-teman di rumah semuanya, marilah kita bersama-sama menggebrak diri kita, apapun situasi dan kondisi kita, hendaklah kita tetap bersemangat, karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa terus maju di dalam kehidupan ini. Sesuatu yang belum kita coba bukan berarti belum kita bisa lewati gitu. Jadi kalau menurut Tiang pribadi harus kita lewati, dan bagaimanapun kesulitannya tetap harus kita lewati, karena Tiang sendiri percaya bahwa kalau kita bertemu masalah, kalau Tuhan memberikan ujian, meskipun Tuhan menutup semua pintu, Tiang yakin Tuhan masih membuka jendela. Jadi masih ada jalan keluar untuk setiap masalah kita. Yang penting kita berani, yang penting kita yakin dengan diri kita bahwa kita pasti bisa melewati. Kenten kalau begitu Tiang. Tangan dulu yuk. Oke. Terima kasih untuk kesan-pesannya. Nah itu tadi wawancara kita bersama Kak Ayu Chandra. Semoga tayangan ini bermanfaat dan mampu menginspirasi kalian untuk berprestasi dalam masa pandemi ini. Oke, akhir kata jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe YouTube channel kami, dan follow Instagram kami @officialdwisma dan @osisdwisma. Baik, thank you for watching and have a nice day. King and action. Hai semua, kembali lagi dalam tayangan Kasisma. Ada partner lagi satu, baru kepada para hadirin.